Manuver politik Partai Amanat Nasional kini menjadi sorotan publik. Berbagai sorotan terhadap inkonsistensi
Manuver PAN jadi sorotan, dialog kita lanjutkan kembali, masih bersama Gun Gun Herianto dan masih bersama Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto melalui sambungan telepon. Kang Gun Gun, ini kalau boleh saya simpulkan dari pernyataan Kang Gun Gun, sikap pasif itu tidak akan memberikan insentif sebetulnya. Ya, kita ingat peristiwa di Pak SBY dulu, ketika PKS juga tidak keluar dan Pak Jokowi itu juga tidak mengeluarkan, artinya tidak melakukan reshuffle menterinya PKS dan itu ngambang sehingga kemudian publik mengidentifikasi PKS waktu itu melakukan strategi dua kaki kan, mungkin masih ingat. Dan itu tidak menjadi insentif elektoral sama sekali. Dan itu yang dilakukan oleh PAN saat ini, menurut Anda? Menurut saya dengan hanya satu kursi sebenarnya tidak terlalu beresiko bagi PAN untuk kemudian menarik diri. Tetapi tentu hal lain selain faktor yang nampak di permukaan, ada hal-hal yang tidak nampak. Nomenanya biasanya adalah soal konstelasi pemetaan penetrasi kandidasi di 2019. Nah ini menarik sebetulnya, Kang Yandri. Ini pada akhirnya masyarakat kan bisa berpikir liar mungkin ya. Jangan-jangan kalau memang PAN punya sikap berbeda dengan pemerintah, tapi tidak mau mencabut menarik perwakilannya di kabinet. Ada kekhawatiran bahwa karena mungkin pemerintah saat ini masih mendapat opini yang cukup besar, tingkat kepercayaan publik yang sangat besar, nanti disangkanya PAN dianggap sesuatu yang sifatnya konotatif, nggak? Ya begini, kita waktu berkoalisi boleh dicari itu. Saya menyampaikan dan PAN menyampaikan waktu itu, kita berkoalisi dengan Pak Jokowi tidak akan membabi buta semua program Pak Jokowi kita dukung. Kita kan punya cara untuk mengambil sebuah keputusan, saya bilang tadi. Kalau menurut PAN perlu dikritisi, perlu dicermati lebih mendalam, ada saran, masukan, saya kira itu sebenarnya koalisi yang sehat. Teman yang sehat, teman yang baik kan kalau misalkan menurut kita kurang pas ya kita kasih saran. Kan nggak elok juga kalau misalkan ada berbeda. Saya setuju bahwa teman yang baik adalah teman yang memberi saran, tapi nampaknya nggak di depan umum gitu. Itu mestinya dalam rapat-rapat tertutup gitu, Kang Yandri. Kalau di depan umum kan jadi seperti menjatuhkan, gitu. Nggak, saya kira ini kritik saya juga terhadap koalisi sekarang. Contoh misalnya masalah Perpu Ormas, katanya kita koalisi tapi nggak pernah diajak untuk dimenjadi. Loh itu juga menjadi pertanyaan kan? Iya. Ketika PAN tidak diajak juga menjadi pertanyaan. Sebentar Mas Rudi, RUU Pemilu, kita berapa kali saya dengar ada Pak Wiranto menginisiasi pertemuan partai koalisi, kita juga nggak diundang. Yang terakhir kemarin itu ada pertemuan 6 partai koalisi membahas masalah Perpu 1 Perpu 2 di sana kita nggak diundang, walaupun nggak diundang. Hari Senin kemarin itu kalau nggak salah ya? Iya betul. Perpu 1 tentang keterbukaan informasi keuangan kita dukung kok. Jadi kita rasional dan objektif sebenarnya. Jadi walaupun kita nggak dilobi oleh pemerintah mengenai Perpu 1 masalah keterbukaan informasi keuangan itu, ya kita terima kok. Nggak perlu kita dilobi-lobi, kita rasional. Akal sehat kita masih jalan. Nah artinya begini, ya kritik kita juga kalau misalkan kita masih dianggap partai koalisi, ya duduk bareng ataupun saling memahami, ada diskusi, dialog yang konstruktif. Saya kira itu yang menjadi kebutuhan kita. Tapi kalau misalkan sudah tidak diajak dan lain sebagainya, itu menjadi kendala tersendiri. Gitu. Nah itu dia menarik sebetulnya pernyataan itu, Kang Yandri. Ketika seringkali PAN tidak diajak untuk berbicara oleh partai-partai koalisi pemerintah lainnya, apakah PAN masih merasa bahwa PAN bagian dari koalisi? Kalau PAN, karena saya bilang tadi, kita kan ada kader kita di situ Bang Asman. Ya memang dia sudah kita wakafkan untuk bekerja. Kalau misalkan bangsa dan negara ini masih membutuhkan Bang Asman ya silakan. Tapi sekali lagi PAN juga tidak akan terganggu dengan misalkan tidak diundang, tidak diajak. Kita tetap kok akan mengambil putusan secara rasional dan objektif. Artinya PAN tidak akan terganggu, tidak akan merasa terpinggirkan, tidak akan merasa dianaktirikan. Santai-santai saja PAN, nggak ada masalah. Tapi masih merasa sebagai bagian dari koalisi tidak? Oh iya, hari ini kan masih koalisi dengan pemerintah. Nanti kalau kita mau keluar atau tetap
Manuver PAN jadi sorotan dialog, kita lanjutkan kembali masih bersama Gun Gun Herianto. Kang, ini singkat saja. Kalau kita bicara sistem kita, sistem parlemen kita ini memang agak menarik ya. Kalau kita mencontoh misalkan Amerika itu jelas mana yang menjadi partai pemerintah, mana yang menjadi oposan gitu kan. Nah ini kayaknya memang lentur sekali, makanya apa yang dilakukan oleh PAN saat ini, bahkan di periode-periode sebelumnya juga yang dilakukan oleh PKS misalnya, itu rentan akan terus terjadi, dan bukankah ini sebetulnya akan sangat mempengaruhi stabilitas pemerintahan sebetulnya? Ya, sangat mempengaruhi. Sebenarnya ini hanya baru beberapa, ya kan? Dan menjelang-jelang 2019 menurut saya akan lebih banyak lagi. Karena sangat biasa. Kita lihat polanya berulang. Pola berulang itu bukan hanya di era Jokowi, tapi juga di era SBY. Tadi udah berkali-kali saya kasih catatan. Dan ini resiko dari banyaknya partai politik di dalam kabinet. Dan begini, proses berbeda sangat berbeda dengan Amerika. Amerika itu pemenang ngambil semua. Winner take all. Ada ruling party, ada oposisi. Ketika Demokrat berkuasa, Republik oposisi. Dan mereka punya mungkin shadow cabinet yang kemudian mengkritisi secara intens masing-masing pos kementerian. Tapi kalau di Indonesia dengan multi partai ekstrim tadi itu, yang di DPR ada 10 partai dan 10 partai 7 menjadi bagian dari pemerintah. SBY 75% dukungan di DPR periode kedua, Jokowi 69%. Secara kalkulatif itu memudahkan presiden untuk mengambil keputusan yang butuh dukungan di DPR. Tetapi secara realitas politik itu seringkali melahirkan dilema bagi kabinet. Kenapa? Karena baik kabinet Indonesia Bersatu 1, 2 dan kabinet kerja era Jokowi itu terbebani yang disebut dengan upaya mempertahankan politik representasi. Makanya saya melihat begini, untuk Pak Jokowi ini mudah-mudahan beliau mendengar. Sudah melakukan upaya terbaik untuk memperbaiki pos-pos kementerian yang dianggap lemah. Waktu itu dengan mencoba double track bidang kemaritiman dan ekonomi. Dan sudah dilakukan. Dan sudah juga melakukan akomodasi politik. Sehingga sampai di atas 50%. Kalaupun PAN keluar, sebenarnya Pak Jokowi masih berada di titik aman karena 61%. Dan menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh Yang harus Jokowi? dilakukan sekarang Pak Jokowi adalah bagaimana memastikan panggal terakhir nih 2,5 tahun, mungkin tinggal 2 tahun lagi ya, 2 tahun dan terakhir. itu waktu yang tidak lama sebetulnya. Kalaupun reshuffle dilakukan, itu hanya untuk memperbaiki pos kementerian yang benar-benar jeblok. Kalaupun misalnya dilakukan untuk mengganti orangnya ini jelas-jelas adalah orang yang dengan 2 indikator, kinerjanya buruk atau partainya tidak lagi kemudian bisa bersinergi dalam pemerintahan. Nah, 2 ini sebenarnya harus diambil cepat oleh Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi juga sudah punya pertimbangan itu. Karena apa? Ini akan jadi bubble isu, bubble politik yang tidak produktif bagi kinerja pemerintahan. Kan Gun Gun. Terima kasih banyak sudah ada bersama kami di Dialog Pagi.